Jangan lupa subscribe. Nih linknya ada di bawah sini. Lalu jumpa lagi dengan SMK Story Mas Kentung. Baik, kita hari ini mau Q&A. Q&A siapa? Saya sendiri. Apa itu pertanyaannya? Sudah ada kiriman dari via SMS, MMS, apalah itu. Ini ada beberapa pertanyaan di sini. Oh, ini sajinya banyak ya. Ada air putih segelas. Oh, segelas. Satu toren. Terus ini ada kelanting. Apalah itu. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Apa nanti dulu ya? Oh ya, jangan lupa like dan komen dan subscribe di channelnya Mas Kentung ya, kalau kalian senang video. Oke teman-teman, Mas Kentung langsung aja ke pertanyaannya apa aja. Mas Kentung juga nggak tahu nih pertanyaan apa ya, kita random semua. Ya, ambil. Oke, kita ambil. Cara move on gimana? Cara move onnya Mas Kentung nggak balas chat siapa-siapa, kemudian dia chat lagi ya kita biasa aja, kemudian cari nomor baru di sosial media. Kalau udah pernah atau punya kenalan lama, kalau Mas Kentung itu suka coba menghubungi lagi. Sempat kemarin coba menghubungi tapi dia sudah menikah setahun yang lalu. Oh ya, gitulah caranya Mas Kentung untuk move on. Oke teman-teman, Mas Kentung tadi udah pertanyaan-pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, wah mudah-mudahan nggak aneh-aneh lagi pertanyaannya. Allahu Akbar. Pilih cewek biasa tapi setia atau cewek cantik tapi hobi selingkuh? Nih pertanyaannya Mas Kentung banget. Jadi pertanyaannya, pilih cewek biasa tapi setia atau cewek cantik tapi hobi selingkuh? Mas Kentung pilih cewek biasa-biasa aja tapi mau terima Mas Kentung apa adanya. Mau dia apa dibilang orang kurang menarik atau kurang cantik atau apa, yang penting hatinya. Kalau cewek cantik tapi hobi selingkuh, hatinya kemana-mana buat apa ya? Oke, pertanyaan yang ketiga apa aja? Apa itu nggak tahu. Ini pertanyaan ketiga, kita cek. Pernah ketahuan selingkuh di mana? Oh, ini berarti ke gap selingkuh ya. Berarti pernah ketahuan selingkuh di mana? Jujur kalau Mas Kentung itu, ini pertanyaannya ya pertanyaannya nih, pernah ketahuan atau kedapatan selingkuh atau ke gap selingkuh dan terus di mana ya? Jujur kalau Mas Kentung itu belum pernah ketahuan ya, belum pernah ketahuan, tapi endingnya Mas Kentung cerita gitu, kemarin sama si A, si B, si C. Tapi secara langsung misalkan ketemu di jalan tuh nggak pernah, tapi ketawanya pas di ini, di handphone, di chat sama foto. Nah, ketawanya gitu. Tapi ketahuan pas di jalan tuh belum pernah. Malahan Mas Kentung diselingkuhin. Oke, pertanyaan yang keempat. Kita coba. Ini ada spidol. Baik, pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaan. Ya. Siapa mantan terindahmu? Siapa mantan terindahmu? Siapa mantan terindahnya Mas Kentung? Sebentar. Banyak yang indah sih, cuman yang paling indah ada. Bukan namanya indah, tapi perjalanan, bukan karir ya, tapi perjalanan cinta dari mulai kenal sampai jadian itu paling indah. Ketika masih sekolah di salah satu sekolah negeri di Sumatera, jadi itu indah banget. Jadi
pertama kali ketemu Mas Kentung itu kayak di tempat danau, tapi danaunya buatan dikeruk sama beko. Nah, ketemu cewek di situ, dan lucunya ceweknya itu pakai sepeda ontel zaman dulu lah, yang sepeda apa ya, jangki, sepeda jangki tapi khusus perempuan. Nah, di situ aku Mas Kentung tertarik sama cewek itu, tapi nggak langsung kenalan. Nah, kalau spesialnya Mas Kentung kenalan sama cewek itu nggak langsung kenalan gini-gini, nggak, itu lewat telepon, lewat SMS atau telepon. Nah, ketemunya pas setelah telepon. Itu terindah. Kenapa bilang terindah? Kita sempat apa namanya tuh, backstreet atau nggak pernah ketemu selama 1 semester satu sekolah. Ketemunya pas lebaran saja, jadi indah banget gitu. Jadi kangennya luar biasa. Selebihnya biasa, tapi nggak jadi pacaran. Cuman itu bukan mantan, tapi jatuhnya pacaran, tapi ya indah banget lah kisah cintanya kayak gitu. Kalau mantan terindah ya itu mantan yang indah banget pas waktu kenalnya. Kemudian ya penyesalan sih ada, karena Mas Kentung yang aneh-aneh sih, karena chat biasa sama perempuan, tapi perempuannya itu menaruh harapan kayak ya kita ngasih perhatian. Nah, perhatian kesananya dianggap lebih gitu. Itu pengalaman indah. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, mudah-mudahan nggak curhat lagi deh. Pertanyaan kelima apa aja? Apa itu? Ya, ini dia pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, cewek berhijab atau cewek tomboy? Jelaskan. Cewek berhijab atau cewek tomboy? Mas Kentung pernah kenal itu di antaranya. Jadi berhijab ya tomboy gitu. Jadi ya kalau itu cuma bukan tampilan sih, ya pilihannya. Kalau Mas Kentung pilih cewek berhijab. Kenapa? Karena kalau tomboy itu dia cenderung ke laki. Pada dasarnya kalau yang tomboy itu kebanyakan dia mau lebih dari cowok, tapi dia masih senang sama cowok. Itu pernah dijumpai waktu Mas Kentung sekolah, teman juga. Jadi kalau suruh milih cewek tomboy atau berhijab, karena ya selain apa namanya dipandang, kalau menurut Mas Kentung dipandang itu anggun, terus mudah-mudahan mencerminkan akhlak karimahnya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Langsung comot aja. Ini pertanyaannya. Oke. Pertanyaan, sudah berapa kali pacaran? Dari tadi Kentung, ya ampun. Dari mana ya ceritanya? Banyak sih. Oke. Sudah berapa kali pacaran? Dari SMP seingatnya Mas Kentung ya. Mudah-mudahan sih nggak lupa. Waktu SMP itu satu sekolah Mas Kentung pacarin, tapi nggak semua, nggak. Di kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. Itu dalam satu sekolah. Pacarannya gimana? Waktu jam istirahat. Jadi zaman SMP itu ada yang cinta-cintaan, cinta monyet 3, terus yang di luar sekolah itu ada 3. Itu SMP 6. Kemudian waktu sekolah SMK itu ada 1, 2, 3,
dapat berapa tuh, 10 ya, 10. Terus di luar sekolah itu sama di dalam sekolah ada 3 udah 13. Terus kenal di luar sekolah itu pernah jadi kenal sama cewek lewat Facebook, zaman dulu Facebook. Nah itu sempat pacaran juga, ketemunya ya jarang-jarang karena kan berbagi waktu. Itu ada 3, jadi kurang lebih ada 15 atau 16. Itu waktu sekolah, ditambah waktu kuliah 2 itu yang bertahan dari waktu SMK sampai kuliah. Nah kuliah itu ketambahan 2 itu terakhir yang 2019 itu. Nah jadi yang pas kuliah itu 3, yang pertama itu pas dari SMK, yang 2 itu ketemu pas Mas Kentong kuliah di Jogja. Oke, jadi totalnya ada 18 kali pacaran. Oke, langsung aja pertanyaan ke-7. Pacar-pacaran aja nih. Di usia berapa kamu mau nikah? Ya benar ya. Oh, kamu akan nikah. Ya. Pertanyaan diulang lagi. Di usia berapa kamu akan menikah? Kalau ditanya usia, sekarang usia apa? Mas Kentong itu berjalan 27 tahun. Rencana kemarin di 2019 mau menikah di usia 27 tahun. Tapi kendala ya ada masalah sedikit. Jadi kalau untuk menikah di usia berapa, punya patokan maksimal usia 30 maksimal. Tapi punya planning usia 28 29. Tungguin ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Apaan nih? Nota belanjaan. Sejak kapan dirimu mulai jatuh cinta? Pertanyaannya, sejak kapan dirimu mulai jatuh cinta atau Mas Kentong jatuh cinta? Ini tadi sempat diceritain tadi berapa kali pacaran mulai dari SMP. Sejak kapan kan? Jadi SMP. Sebenarnya itu mulai tertarik sama lawan jenis itu ketika kelas 6 SD, tapi ya cuma tertarik aja. Kelas 6 SD tertarik aja sama sama lawan jenis, sama perempuan, tapi itu tertariknya karena kok beda sama yang lain, nggak berpikiran dekat sama ini pacaran, belum ngerti pacaran itu ketika SMP kelas 7 atau kelas 8, kelas 7 semester akhir semester 2 itu kenal, cuman dibilang ya deket sama ini tuh, sama teman bilang ini. Tapi dari situ dari teman-teman bilang untuk pacaran, merasakan jatuh cinta itu ketika waktu SMP. Itu usia sekitar 13 tahun. Langsung ke pertanyaan yang terakhir, final question, apalah itu ya. Kita buka pertanyaan. Nah, yang pertanyaan terakhir ini dowo panjang nih, bisa dibaca sendiri ya. Kalau nggak kelihatan nanti pakai kaca nggak apa-apa, jelas tulisannya kayak buan utang kemarin. Pertanyaannya ini kayak judul skripsi. Oke, kalau suatu saat kamu memilih antara tunanganmu atau mantan pacar yang bisa dijadikan pasangan hidupmu, berarti konteksnya pilih tunanganmu yang saat ini misalkan udah tunangan, atau mantan pacar yang bisa dijadikan pasangan hidupmu. Oke, ini jatuhnya
bakal kembali ke masa lalu atau maju. Makanya tadi ada pertanyaan bagaimana move on tadi. Nah, jadi cara move on memang sebenarnya sih kalau untuk Mas Gentong itu untuk move on agak sulit karena ingatannya Mas Gentong itu lumayan ingat. Jadi kalau teringat yang sebelumnya suka kelingan, terus kalau punya mantan yang ternyata tadi itu juga suka kelingan, masih ya bukan penasaran sih, maksudnya ya, kalau masih bisa dipertahanin kenapa enggak dilanjutin. Karena Mas Gentong itu kalau untuk menyudahi suatu hubungan itu agak sulit karena kita merasakan sendiri dan perjuangan sendiri. Kalau untuk suruh memilih antara yang tunangan sama mantan, ya ada dua opsi nih. Kalau kalau tunangan itu bisa kemungkinan belum jadi pasangan, juga bisa bakal jadi pasangan. Kalau mantan itu bisa juga kembali menawarkan atau mengajak untuk melangsungkan pernikahan atau tunangan, tapi nggak bisa untuk melanjutkan ke depannya. Karena kalau misalkan kita kecewa itu kayak piring pecah, kalau mau disatuin udah nggak sempurna lagi. Jadi kalau kita milih mantan kembali ke masa lalu, nanti kita kapan majunya, mikir yang sudah nanti dikhawatirkan ketika sudah menikah khawatirnya nanti hal itu terulang kembali. Jadi milih yang tunangannya sekarang ya, karena sudahlah yang kemarin cukup untuk buat Mas Gentong keringetan ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan sudah habis, minumannya belum habis, makanan belum habis, pertanyaan sudah habis, nggak apa-apa, nanti ditunggu SMS atau WA ya. Bagi teman-teman Mas Gentong yang mau bertanya boleh di kolom komentar yang positif ya, boleh silakan. Kemudian kalau teman-teman senang dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share di media sosial kalian. Jangan lupa juga di subscribe, karena subscribe itu gak ada yang bayar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Q&A saya sendiri, oke? Gak ada yang lain, cuman ada di story Mas Gentong. Dadah. Jangan lupa subscribe, nih linknya ada di bawah sini.